Selamat malam, kembali lagi bersama Osama, obrolan Selasa malam dan Sabtu malam, kadang Syawal juga bisa ataupun Rawah. Bersama kali ini bersama saya Ambon. Kebetulan malam ini episode kedua bertemakan dukun santai. Kebetulan saya jadi double profesi ya, jadi dukun juga. Hari ini saya kedatangan salah satu pasien yang ingin nanya-nanya. Karena kan saya dari ruang diskusi, dari awal di open house juga kan dijelaskan bahwa ruang diskusi ini adalah tempat panarosan. Ya. Tapi sebelum jadi tempat panarosan, saya mau sambil nunggu pasien datang, saya mau ngebako dulu. Siap, coba bos. Mana, John? Siap bos, bos. Kamu udah membrak jagat aja 3 kali ya. Baik, kita panggil dengan mantra. Bumi bumi jagat ratatan ngomong jagat. Anjir, Ini sakit ya. Edan. Kamu ini dukun santai gitu. Seharusnya mah kalem aja, sebenarnya mah biasa itu. Orang tadi dimakan sih, ke OTW tadi ngajol di dia. Dimakan nih. Mana jual di dia? Tah. Naon tah? Eta aya teh. Ilmu eta teh. Tah ilmu naon tah? Urang can Nah. apa? Dah, kamu kan kesini sebagai pasien. Orang teh obat bedanya kan Nah, itu. kamu ingin bertanya apa sama Oe? Orang teh kamari teh nonton YouTube. Terus Terus macam-macam artikel orang teh. Lajo. kok sayan sebenarnya tapi teh nyayan gitu Tuh, gitu. Nanti loba Apa-apa? nya gitu orang teh galau orang teh hari di pikiran gue serangan sirah mah kan cenah masuk baturan orang iya bisa jadi tempat panarosan gitu nya segala kajawab gitu dia mah Insya Allah barokah di sini mah. udah kajawab Insya Allah ya coba sok lah kalau bisa mah yang banyak kalau bisa mah iya ini apa itu teh naon sih tentang masa lalu past time di masa depan jeung masa depan kira-kira mana lamun misalnya mana bukan mantan teh tah urang teh patak jadi dukun teh eta boga urang mantan dunungan malu nyapi-api we boga mantan dulu nya mana api-api mah eta boga mantan kumaha mana teh putus gitu menyesal mana teh mana teh hayang malikeun deui mantan mana teh hayang memperbaiki kesalahan maneh di masa lalu teh maneh teh kembali ke masa lalu gitu. Wah. Iya, kembali ke masa lalu kan nyambung jeung urangnya pitaroseun urang gitu. Tah apa ya? Nah, jadi teh panarosannya. Apakah manusia bisa kembali ke masa lalu gitu kan? Namun orang maca nanti teori Albert Einstein teori non sih itu kan relativitas waktu. Kita ngomong bisa senah masa lalu teh gitu. Soalnya si cahaya jarak jeung waktu teh saling berkesinambungan. Jikalau manusia bisa melebihi kecepatan waktu, di situ manusia bisa bebas dalam mengendalikan waktunya, cenah gitu, percenahan. Tapi itu sih emang bener gitu kan. Secara teoritis, teoritis gitu ya. Dengan rumus. Nah rumus itu teh sampai ilmuwan lah. Termasuk mana yang mikiran praktik gitu, praktik. Kumaha carana jalma teh hanya hayang bisa gitu hayang penasaran jalma makan gede gitu. Bisa gitu terus nyen gitu. Tapi sampai enak bukan tidak bisa tapi hampir mustahil gitu ditemukan hampir berarti pasti kayaknya ada presentasi yang bisa gitu memungkinkan. Berarti ini berbicara ruang dan waktu berartinya
Tapi dina waktu heula kali surah WC aja. Eta teh ruang dan dimensi yang lain suarana. Kumaha tah? Bisa tuh itu. Oh tentu bisa. Kumaha cik bisa tuh. Tentu bisa. Dalam kehidupan sehari-hari warga Indonesia yang sehari-hari notabene-nya pasti selalu dengan masyarakat Indonesia itu pasti berhubungan dengan sesuatu yang mustahil. Salah satunya apa ya kalau orang-orang sekarang menyebutnya klinik. Klinik kenapa? Klinik teh hal-hal yang berbau mistis gitu. Padahal mah kan sampai ada acara-acaranya. Acara naon? Ya eta teh anu mengulang ke masa lalu bisa kembali. Percaya teh? Naon acara naon itu kumaha? Ya di TV komersil. Kumaha? Jadi orang teh dipanggil sebagai media terus diasupan jin zaman baheula. Aing mau paramil. Bagaimana anjing tadi? Aing aki maneh. Aki aing mau ayaknya. Ini satu bae ini maneh. Nyaritakeun zaman baheula gitu. Kan itu kan berbicara masa lalu. Aku jin aja. Itu juga penglihatan indigo. Anak-anak indigo kan ini dulunya ada pembunuhan padahal mah ruangan kosong. Nah, bisa gitu. Berarti sudah ada keilmuan itu Di Indonesia mah. Cuman berbeda meureun penggalian pemikirannya mungkin di situ. Jadi yang ngomong Anda teh bingung bisa tidak manusia mengendalikan waktu? Bisa. Mata kayak rondon acara ge. Teh mengendalikan waktu. Bisa sih. Nah, kalau kita kembali ke masa lalu dan ke masa depan, masa lalu itu adalah sejarah, masa kini adalah apa yang kita sedang lakukan, masa depan adalah misteri sebenarnya. Itu bisa saja, bisa. Cuman berbicara ruang-ruang yang mana, waktu-waktu yang mana. Iya, didinya nya. Tah, didinya urang ge can manggih jawaban, can menang ilapan kalau saya mah. Cing lamun berbicara kan orang mah tadi di teoritis ya dina sains gitu. Cenah mah orang Indonesia geus bisa kendalikan waktu an. Bisa. Wah, Wih, kenyam. kumaha? Ya, bener sih jawaban itu bisa ngejawab bener sih ngejawab. Wih, kenyam. Saya dulu ngasaan waktu kecil ngadagoan maghrib. Wih, keun jamna. Buka langsung padahal masih caang. Ya. Itu salah. Itu salah ngan batal puasana gadinya nama. Gitu. Jadi mengendalikan teh seperti apa? Mempercepat, memperlambat, atau bisa melompat-lompat gitu. Jadi misalkan di tahun iya, jadi di tahun hareup. Kalau balah film-film barat enak kan anu berbicara tentang time traveling lah. Bahasana. Wah, kalau itu di Indonesia mah sudah ada zaman dulu. Naon sih? Seperti di zaman Wali Songo kan tapak. Pernah ada cerita ketika entah kebenarannya seperti apa gitu ya. Jadi entah ini cerita rakyat atau legenda, si Pangeran Kian Santang itu bertemu dengan Sayyidina Ali. Terus? Padahal jarak waktu kerajaannya itu sangat berbeda dengan Sayyidina Ali. Nah bisa. Berarti sudah ditemukan. Sebelum Albert Einstein, Indonesia sudah punya. Orang barat mah karek mikiran ayeuna. Kian Santang mah geus baheula. Berarti saha nu ketinggalan zaman. Berarti orang lebih gara-gara orang kan loba ningalina gitu nya di SD. Makanya kamu jangan keusap koron sesuatu itu. Keusap koron teh naon nih? Ya, keusap sesuatu yang sudah lumrah gitu. Jadi jangan keusap koron. Kamu jangan menelan mentah-mentah gitu. Apapun yang sedang dicerna, apa yang ditonton, apa yang dibaca. Jadi jangan diterei bulet-bulet. Kudu dicerna dulu. Dicerna heula. Gitu. Jadi itu kan ya Indonesia bener ya. Indonesia itu sudah berpikiran. Ada juga kan ya yang metafisik itu keahlian saya itu mah. Wah. Kayak minah-minahin barang
Nah, telepati eta kan. Hari telepon Gojek. Telekinesis itu. Telekinesis. Kan ayahnya kan orang barat yang geus nyieun ayeuna geus kabuktian Seperti kumaha teh telekinesis. Telekinesis teh orang mah melongna lamun dalam sains telekinesis teh dikendalikan oleh magnet. Ayeuna geus aya orang kayak orang tinggal di referensina di editing ya. Orang ngeditna. Jadi si pot itu pot. Nama pot teh henteu nempel kieu jeung benda tapi bisa ngapung gitu. Bisa diatur rotasina, bisa muter ke kanan atau ke kiri eta. Telekinesis kan benar? Telekinesis bisa mengendalikan satu benda yang tidak kita sentuh gitu. Bener saya geus kabuktian gitu ayeuna. Bahkan meureun beberapa tahun ke depan geus bisa nyieun UFO orang gitu kan. Waduh. UFO teh kan tapi tidak kalau baling-baling gitu. Kalau UFO itu kan piring terbang. Piring terbang. Saya juga pernah lihat kalau piring terbang mah. Cik di mana itu? Itu kejadiannya di warteg. Apaan tuh? Di Baleno gitu semayan mana ya? Ya, itu kan piring terbang. Hanya sih melawan hukum gravitasi. Nah, jadi gimana itu masalah telekinesis? Nya eta bisa gitu orang-orang luar di sana sudah bisa menciptakan sesuatu benda yang bisa dikontrol tapi kita sentuh gitu. Tanpa tanpa gitu. Kan telekinesis gitu kan. Gitu aja mau di film-film mah gini ya. Tah, apa yang ingin ditanyakan tentang Cik di Indonesia, di budaya ayateun gitu. Tentu saja ada. Malahan itu lebih advance teknologinya. Keraing siap-siap lain. Udah fokus sih mah. Logis tuh? Ini sangat logis. Sok kumaha? Sangat logis. Kumaha sih? Itu lebih advance teknologinya. Kumaha cenah? Salah satunya adalah pelet. Pelet? Pelet. Aku mau pelet anjing. Kamu tahu pelet Maronge? Naon eta? Itu paling jetu anjir. Kumaha? Dari Sumedang. Kumaha? Apa hubungannya dengan telekinesis? Kamu bayangkan saja, pelet itu bisa mengendalikan orang, perasaan. Kalau kamu suka sama cewek di pelet, gedengannya kabumbulengan si ceweknya teh kepikiran kamu terus, berarti sudah bisa mengendalikan tanpa disentuh, tanpa di chatting atau di WA ataupun di open BO. Ya, berarti sudah advance teknologi Indonesia. Kamu jangan keusap koror sama orang-orang barat. Ayo jawaban tanya. Maksud saya begitu. Tapi bener sih ya. Iya, jadi pelet itu jangan sampai hanya sampai di titik musyriknya saja. Harusnya dipikirkan secara logis. Kan orang barat memikirkan telekinesis, padahal mah pelet, telu itu sama, konsepnya sama. Itu sama konsepnya. Bener sih mengendalikan kan ya dari jarak jauh tanpa kita sentuh. Tanpa kita sentuh. Mengendalikan HTAWW. Nah, terus mengendalikan penyakit. Malahan kan penyakit telu mah nggak kedeteksi sama dokter mah. So, berarti lebih advance. Kenapa bisa melebihi sains gitu Indonesia? Berarti hebat Indonesia dong. Iya, itulah kehebatan kita. Cuman kitanya aja tidak menyadari akan adanya telu, pelet. Makanya kamu hati-hati, jangan keusap koron. Kamu harus mempelajari dalam dulu ilmu pelet dulu. Kamu harus unlocking ini cakra. Sekarang kan udah di unlock, jadi cakrakan sekarang ya kan. Penyanyi itu mah. Oh penyanyi itu ya. Sorry. Bener sih, bener. Kepikirannya benernya Indonesia dibangun udah semoga telekinesis. Iya. Orang barat mah capek-capek diajar gitu kan, neliti riset terus. Apa? Orang barat itu berpikiran bagaimana menciptakan alat ini yang bisa mengendalikan orang. Sampai kan ada CIA itu punya folder Project MK Ultra untuk mengendalikan pikiran orang. Itu pada dengan mencuci otak dengan menyuntik atau kumaha gitu kan. Kan pelet sama itu mah nggak perlu suntikan, nggak perlu apa. Modalnya cuman kemenyan, kembang 7 rupa. Menyan. Tadi itu kan salah satunya kan kalau project itu mah harus disuntik, harus diriset dulu. Coba dukun, cuman bawa foto, terus dikembang 7 rupa, jadi sama sesajen jadi. Itu kudu butuh biaya berapa triliun gitu. Kudu kamu datang juga, hoyong naon jangan. Bener. Udah simple. Gak aja jawabannya. Ya kan? Itu berarti
benar apa yang dikatakan apa Atlantis yang hilang tuh Iya, Atlantis yang teknologinya sudah Berarti advance. Indonesia nya Atlantis yang hilang tuh juga Indonesia. Albert Einstein dari Jauh. Indonesia jauh sebelum Albert Einstein Albert Einstein. Ya wajar saya ini pacaletot. Ya, kan kearifan lokal. Bener sih. Sebelum Albert Einstein, Prabu Kian Santang mah udah melakukan itu, mengendalikan waktu. Kamu aja nggak tahu itu mah. Makanya. Enggak. So, apalagi yang mau ditanyakan? Cignya iya ya. Cigana mah bisa jawab ya, Pak. Naon? Sekarang kan orang-orang luar gitu kan ingin memajukan teknologi tuh semakin sini tuh semakin majunya teknologi teh gitu. Bahkan ya bukan mustahil sih, hampir mustahil, tapi bisa menjadi kemungkinan untuk membuat hal tersebut. Ya. Misalnya ya kan dunia banyak di film-film menjadi referensi ilmuwan-ilmuwan untuk membuat suatu benda yang meneleportasikan manusia gitu. Jadi orang tanya ada dia teleportasi kan tuh. Ya, jadi orang teh kan kurang sare ya, ini orang ke kampus telat yang teleportasi jauh di kelas. Siga bieu maneh teleportasi orang. Oh biar? Bieu nya siga kitu tah. Itu kehebatan saya. Kena tuh acan. Oh acan. Can tahu. Oh iya. Kan gitu. Cenah Mas. Nah, itu teh kan berbicara sains mah. Itu teh bisa menjadi kemungkinan bukan menjadi suatu yang mustahil soalnya jelema tercipta dari atom partikel-partikelnya gitulah mana mah orang Dari unsur-unsur kebudak. gitu materi-materi naon sih nama gitulannya partikel gitu. Kayak ini pengendara Gojek itu terbentuk dari kebul damri biasanya. Nang kebun itu. Kasepan knalpot. Aja, coba bahasana bahasana mana aing mah teu nyaho Blaster. Oh, blaster. Sudah So, kebayang. gimana tadi apa kamu Ya, teh gitu kan. tentang apa teleportasi ya? Jadi memindahkan suatu benda itu kan terdiri dari beberapa partikel unsur ianya senyawa anu karitu lah. Ya. Si orang barat teh keur bisa menciptakan si benda itu teh memecah si unsur-unsur iya terus pindahkeun ke tempat lain gitu dengan memecahnya dan menyatukannya kembali gitu nyata. Dalam non sih teorinya kuantum lahnya disebut-sebut orang baca teh dalam teori kuantum gitu memecah suatu objeknya partikel objek menjadi menyatu kembali gitu. Bahkan orang boga informasi pembuktian gitulah. Nges terciptanya teleportasi Sudah ada di mana? sudah ada tapi meskipun ini bukan teleportasi yang sepenuhnya tapi udah ada. Kita misalnya di komputer lah, komputer kita bisa menansfer file dari tempat ini ke tempat lain. Itu kan merupakan suatu pemecahan partikel berupa data yang ditransferkan melalui sinar melalui jaringannya ke tempat lain gitu kan. Seperti email gitu ya. Email gitu. Terus kan namun orang kahupus file di jero komputer kan bisa diundo. Itu kayak menerapkan itu tapi hanya sebatas itu gitu. Belum sebatas manusia gitu. Belum fisik, belum benda fisik. Eta bukan gitu, itu mah bukan gitu, mana bukan naon. Oh. Ini sudah merendahkan Anda. Ya, sok kan ya apa orangnya? Jadi bertanya kepada saya. Bertanya. Kebetulan dukun santai, itu santai kalem. Kalau kumaha Cik? Itu ada di apa budaya mistis Indonesia. Kumaha? Saya dulu pernah sama guru sebelum saya menjadi dukun sukses ini. Dulu guru saya, kamu jangan tertawa. Nanti guru saya ngejirim di sini, ya. Itu pernah saya dulu sama guru saya, John, ini kujang milik Abah. Kujang, pusaka. Oh. Kamu bawa kemanapun, pasti ini balik lagi. Saya coba bawa ke Bali. Kan lama, anjir bener. Nggak ada saya bawa teh. Tahu-tahu ada di Garut lagi, di lemari si Abah. Berarti itu teleportasi tanpa alat. Itu sudah advance teknologinya kata saya juga. Kalau itu teleportasi barat pakai alat dulu, pemecahan molekulila anjir. Tereh kene kukut jangan siapa.
Anjing. Ya kan? Berarti barat itu terinspirasi dari mistis. Mistis berarti lebih canggihnya daripada sains gitu. Lebih canggih. Nah, sebut eleh wae aing. Eleh wae kamu. Mana mending simpel gitu Kur modal leungit gitu nan omongan gitu bakal balik deui gitu, tanpa ada proses sistematis. Gitulah pokoknya. Ribet lah gitu ya, molekul ada kuantum siapa lain kuantum mah kompor dicetek-cetek. Buat nyeunut udun kalau nggak ada korek ya. Saya juga tahu gitu mah. Nah, intinya mah bukan ke situnya menurut saya mah. Dari pembicaraan ini karena tidak ada intisari minuman, jadi intisari dari obrolan ini adalah apapun itu gitunya, itu kita tidak boleh menampik. Itu memang jati diri kita tidak boleh anti. Artinya bukan hanya sebatas di musik, kampungan, kuno, tetapi jatuhlah sampai diperdalam gitu. Maksudnya diperdalam teh ini ada makna tersembunyi. Mungkin saja ya teleportasi ini terinspirasi dari situ dan dipelajari secara fisik maupun kimia. Di abah maneh gitu. Dari abah saya. Makanya muridnya juga saya hebat bisa munculin kamu di sini. Ya bener sih. Kan itu kamu yang mengalami bukan saya. Ya. Bener. Gitu. Aya gitu aja di Indonesia bener Loba itu kepikiran kurang asli eta aja. Itu kan teleportasi bisa nyai contohnya gitu implementasinya di Indonesia dengan cara tadi babacaan berarti. Nggak tahu bacaannya mah gimana, tapi ada lah gitu ya cerita-cerita barang ini dibawa tiba-tiba balik lagi ke tempat asalnya, balik lagi terus ke tempat asalnya, berarti itu sudah berbicara teleportasi. Termasuk pelet, teluh itu telekinesis mengendalikan orang dan barang. Kadang kan yang teluh tiba-tiba ada paku di perutnya, ya kan? Ini minang ngadenge itu. Ya kan sering kan? Bener. Ya minang kan, padahal ngapain nyari paku di jero beuteung, di material juga banyak kata saya. Nah, malah tidak sampai terdeteksi X-ray dokter. Ya kan? Oh berarti itu kapal aja yang Amerika kalau hiber kedeteksi di radar ini paku segede kecil di beuteung. Segede kecil. Ya. Tidak terdeteksi oleh X-ray. Bener, itu bener transparan gitu. Berarti itu lebih advance. Orang barat mah kan berusaha mencari cara untuk menghilangkan satu objek tanpa orang mencoba gitu. Nah. Di Indonesia mah nggak bisa paku gitu ketinggali ini kok ilmu perbidanan sih. Kedokteran dengan menggunakan X-ray yang katanya canggih. Kan tidak terdeteksi. Itu lu mah nggak bisa Lu mah bisa dipelong. Usah telekinesis, kamu bobo sama aww pelet aja. Kalau nggak dipelet mah ya gimana lah, tahu meureun caranya. Nggak tahu saya mah ya, nggak tahu itu mah masing-masing lah caranya. Nah, berarti ya ditarik kesimpulan mungkin kalau orang barat mah lebih logis diperdalamnya dengan keilmuan matematis atau apa pembuktian segala macam. Mungkin kalau di Indonesia mah pandangan seperti itu mungkin dari kan kata kayak abah saya ini mau dibawa kemana-mana juga balik lagi bahwa abah saya teh dulu sama Albert Einstein teh begini kan nggak tahu ngopi bareng kan siapa yang tahu gitu. Artinya itu mah penyampaian daripada si orang-orang tua zaman dulu menggunakan fairy tale gitu, kisah-kisah story. Mungkin ada keilmuannya. Mungkin saja, tapi kita kan nggak bener sih. Kita harus memperluas pandangan gitu. Sebenarnya mah sebelum jauh-jauh ke situ dari Indonesia juga gitu kan keilmuan yang meskipun ini secara spiritual tapi bisa diteliti sih cek orang penasaran bisa soalnya diperdalam. Kenapa gitu seperti gini, kalau di dalam agama Islam kan ada peristiwa Isra Miraj, Rasulullah naik ke langit ke-7. Teleportasi bukan teleportasi lagi, kepikiran sama orang barat mah nyariin roket keluar angkasa. Nuturkeun eta referensina. Coba bukan menjelekan ya ini mah. Coba di lembur saya paling jauh tenyin roket paling Jetagonian muragnya. Coba ya jauh kan nyin roket jauh berarti masih ada sisi-sisi filosofis mungkin gitu aja sih simpel lah.
terjawab sih asli bisa jawab nanti bener cek baturan orang kemudian si Aceh ngaranna teh ka dieu cenah maneh si Jangar mah jadi buat sobat-sobat bisi anu loba pitaroseun mah ka dieu Ya. pasti jawab Kebetulan saya juga di ruang diskusi sebenarnya bisa lah melalui medsos ya konsultasi dengan dukun santai melalui DM itu ke Instagram ruang kampus. iya ya. bisa Tapi itu ditampung dulu karena dukun santai mah kalem, jadi nggak bisa rusuhan. kan lagi santai ya Ya. Udah nggak usum dukun santai, saya dukun santai. santai memang semua lebih Kamu udah nggak ada lagi pertanyaan? udah sih ini bener puas aing mah Ya, karena saya dukun santai, saya tidak meminta bayaran, paling transfer. anjing Sama ya, sama. Karena bisa menebarkan corona gitu ya kalau cash. Transfer aja. Begitu obrolan Selasa malam dan Sabtu malam. Saya dukun santai bersama pasien telah membahas tentang sains dengan ilmu mistis. ilmu mistis di Indonesia udah orang kene itu teh Kita harus bangga, jangan anti dengan jati diri kita karena tidak pernah terlepas dari itu. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam teknik-teknik yang mungkin di luar nalar atau apapun itu ada tetap ada nilai pelajaran. Seperti itu. cik mana bisa ngapukeun ieu teh Wah, kebetulan gini, saya ini dukunnya tenaga solar power. Tadi saya nggak moyan, jadi tenaganya nggak keluar gitu. ayo solar Ya, oh jadi ini saya solar cell. Oh. Jadi tonggongnya ini menyerap tenaga matahari, jadi nggak bisa. Tadi soalnya lupa nggak moyan. Nanti coba kita coba. Oh siap. Anjing bener bisa. Anjing. Kagak di dia. Ya. Bener percaya aing. Itu mah kehebatan saya. Biasa. Orang balik atuh euy. Yo, kosong balikna. Sok lah. Sok kumaha? Sama saya teleportasi ya. Siap.